Halo, perkenalkan saya Benediktus Junior Setiawan dari SMA Pangudilur Yogyakarta, kelas 10 IPS 2. Pada video kali ini saya akan mewawancarai satu narasumber, yaitu Ibu Ika Pratiwi. Untuk lebih mengenal lebih tentang ke Ibu Ika Pratiwi, bisa memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Halo semuanya, saya Ika Pratiwi. Tempat tanggal lahir saya Sleman, 4 Juli 1985. Saya berasal dari Yogyakarta dan saat ini saya tinggal di Dusun Kembang Arum, Donokerto, Turi Sleman, Yogyakarta. Pendidikan saya pernah mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, angkatan 2003 sampai 2009. Dan saat ini saya bekerja sebagai PNS di Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah. Itu Mas Nio perkenalan saya. Baik. Terima kasih Bu Ika Pratiwi telah memperkenalkan dirinya. Sekarang saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Untuk yang pertama, proses mendapatkan pekerjaan saat ini. Uh, Pekerja saya mulai diterima di BPCB tahun 2009 ya. 2009 kemudian jadi lulus kuliah saya kebetulan langsung bekerja mengikuti tes melalui jalur umum. Meskipun sebelumnya saya pernah berkali-kali gagal pada saat masuk sebagai CPNS maupun melamar di BUMN di perusahaan swasta, tapi ya ternyata rezeki saya jatuh di BPCB gitu ya, di wilayah Jawa Tengah. Oke. Seperti itu. Lanjut, usaha apa saja yang dilakukan untuk meraih cita-cita atau harapan? Yang pasti pantang menyerah ya, menyerah, tidak putus asa. Saya terus mencoba. Jadi ketika gagal tidak langsung ya udahlah gitu, enggak, tapi terus mencoba. Dan saya juga ikut kursus-kursus seperti perdalam untuk bahasa asing ya, bahasa Inggris itu saya perdalam. Kemudian saya mengikuti berbagai lokakarya, seminar sebelum nantinya mengikuti tes-tes gitu, karena untuk masuk kerja melamar pekerjaan itu kan kadang ada sesi wawancara ya. Nah, di situ saya mencoba memperdalam bagaimana caranya public speaking seperti itu. Ya, baik. Yang selanjutnya, hal apa saja yang membuat semangat atau menjadikan diri kuat dalam meraih pekerjaan? Yang pasti ini ya, eh, pengen pengen lebih baik, pengen ini loh membuktikan bahwa saya bisa, bahwa memang passion saya, memang kebetulan saya suka dengan dunia hukum ya, saya suka dengan eh, bidang-bidang kayak administrasi seperti itu ya, yang berbau-bau administrasi hukum gitu, sehingga di situ memang keinginan saya sangat kuat. Saya ingin membuktikan ke teman-teman, kepada orang tua, bahwa memang saya mampu dan bisa bisa meraih keinginan saya yang memang saya idamkan dari dulu, dari sekolah, dari kecil gitu ya. Baik. Yang selanjutnya, perjuangan yang berkesan selama ini. Apa ya, perjuangan yang berkesan, ya itu tadi sih, berkali-kali gagal. Berkali-kali gagal mengikuti ujian. Jadi setiap udah tahap akhir gagal, tahap akhir gagal, aduh gini, tapi akhirnya bisa diterima. Itu menjadi satu buah manis perjuangan saya ya, selama berkali-kali mengikuti ujian, mengikuti di mana-mana gitu ya, akhirnya terbayarkan ketika pengumuman saya diterima. Itu momen yang saya ingat-ingat. Oke. Oke, lanjut. Ritme atau pola kerja, misal kayak jam masuk kerja sampai pulang kerja Saat gitu. ini Ya. karena PNS kita terikat waktu ya, jadi jam kerjanya ya biasa ya, setengah 8 sampai jam 4 sore. Jadi itu rutin rutin setiap harinya seperti itu. Oke. Hal apa saja yang dilakukan selama bekerja? Rutinitas kerjanya. Saya kebetulan ditempatkan di bagian kepegawaian, jadi memang rutinitas saya ya selalu berjibaku dengan administrasi ya, administrasi kepegawaian, persuratan,
Jadi setiap hari memang yang saya tangani adalah terkait dengan dokumen-dokumen kepegawaian, baik itu proses kenaikan pangkat pegawai, termasuk mutasi ya di situ ya, kemudian pemrosesan disiplin pegawai, karena saya kebetulan hukum ya jurusan saya, sehingga memang di situ saya menangani tentang disiplin PNS, kemudian tentang perjanjian kontrak seperti itu. Oke. Lalu relasi atau rekan kerja? Relasinya karena kami unit unit kerja atau UPT dari instansi vertikal, tentunya relasinya kalau koordinasi kami selalu dengan eselon 2, eselon 1 dan eselon 2 di Jakarta di tingkat kementerian. Kemudian untuk yang sejajar ya itu instansi seperti BKN, kemudian Taspen gitu ya, yang terkait dengan masalah-masalah kepegawaian. Itu yang biasanya selalu kami koordinasi dan kami konsultasi, baik itu masalah-masalah yang menyangkut pegawai atau terkait dengan peraturan perundang-undangan misalnya yang baru terbit dan itu memang berhubungan dengan pekerjaan saya, itu biasanya kami selalu koordinasikan gitu. Oke. Hal apa saja yang ditangani? Kayak misalnya bidang, benda atau orangnya? Orang ya, karena Oke. itu tadi, karena di kepegawaian ya jadi lebih banyak mengenai hak dan kewajiban pegawai, lebih ke orang dan dokumen-dokumennya gitu tentunya. Oke. Tantangan dalam bekerja nih. Tantangannya ini ketika menghadapi pegawai yang susah ya, dalam tanda kutip ya, yang susah diarahkan, susah diatur. Nah itu bagaimana kita mencoba untuk mengarahkan beliau, memberikan masukan kepada si pegawai bahwa ini loh aturannya yang benar seperti ini misalnya. Nah itu menjadi satu tantangan tersendiri buat saya, bagaimana caranya meluruskan si pegawai ini yang misalnya mungkin dia kadang agak berbelok-belok gitu ya, agak nggak disiplin misalnya. Nah kayak gitu itu. Selain itu mungkin ini ya tantangannya juga pihak luar ya, kadang ada pihak luar yang agak susah gitu, karena kita kan pelayan publik ya, selain internal ada juga pihak eksternal. Nah pihak eksternal ini kadang ada yang kita berhubungan dengan pihak luar, itu misalnya kita membutuhkan data atau beliau membutuhkan data ke kita, nah itu orangnya agak susah, atau misalnya birokrasinya yang misalnya berbelit-belit dan agak susah. Nah itu juga bagaimana caranya kita punya ide atau punya strategi untuk bisa menggolkan, biasanya menggolkan, oh bisa dapat data itu, atau misalnya bagaimana caranya memecahkan itu misalnya. Itu yang eksternal. Oke. Hal apa saja sih yang perlu disiapkan dalam bekerja gitu? Yang pasti kalau teori dasar ya, misalnya jadi kalau ada orang yang bilang kalau kuliah itu ilmunya nanti nggak kepake kerja, kayaknya buat saya tidak berlaku ya, karena kebetulan jurusan saya dengan bidang pekerjaan saya saat ini juga linear ya atau sama. Jadi apa yang saya dapatkan waktu kuliah, teori-teori ilmu hukum dasar itu sangat berguna buat saya sekarang. Nah itu yang perlu saya matangkan kembali adalah itu, dari teori-teori dan ilmu dasar ketika saya kuliah itu terpakai semua ketika akhirnya saya bekerja gitu di bagian kepegawaian ini gitu. Dan yang kedua tentunya keinginan untuk belajar lagi hal-hal baru, karena di dunia kerja itu apalagi terutama yang masih baru, belum pernah bekerja sama sekali ya, seperti saya kan di BPCB ini kebetulan saya pertama kali mendapatkan pekerjaan, dan ini pekerjaan saya yang pertama. Saya sebelumnya belum pernah bekerja di mana-mana. Nah ini menjadi satu tantangan baru buat saya, karena saya harus belajar, oh ternyata kalau di cagar budaya itu seperti ini. Nah ini juga saya selain belajar teori hukum dulu yang waktu saya kuliah, saya juga harus belajar hal baru, bagaimana lingkungan di BPCB, hal apa saja yang harus saya tangani di BPCB yang terkait dengan nantinya pekerjaan saya. Baik. Lalu keterampilan apa saja sih yang dibutuhkan atau disiapkan itu?
komunikasi kalau menurut saya. Jadi komunikasi itu menjadi dasar dari semua pekerjaan kita bisa berjalan baik. Itu menurut saya, terutama di kepegawaian itu komunikasi itu yang paling kita perlukan. Semakin baik komunikasi kita dengan orang, dengan sesama teman kerja, itu suasana yang akan terbangun, kemudian pola kerja kita, hasil kerja kita juga akan lebih maksimal. Itu yang saya rasakan. Tapi ketika komunikasi kita tidak begitu bagus ya, tidak efektif, kemudian atau justru malah terhambat, nah itu semuanya nanti juga akan tidak bisa berjalan dengan baik juga. Oke. Kendala apa yang pernah dihadapi dan bagaimana solusinya? Kendalanya apa ya? Kalau di pekerjaan saya kendala lebih ke ini ya. Banyak sih sebenarnya kalau kendala itu. Mungkin ini ketika menghadapi orang yang itu tadi saya sampaikan agak susah. Nah, itu kemudian dia tidak mau bekerja sama, intinya seperti itu. Atau tidak komunikatif seperti itu. Nah, itu kan menghambat untuk pekerjaan selanjutnya, menghambat pekerjaan orang lain. Nah, di sini misalnya saya sebagai fasilitator atau mediator karena saya di kepegawaian, nah itu tentunya menjadi satu hambatan juga gitu, karena akhirnya pekerjaan yang lain tidak bisa terselesaikan karena pekerjaan sebelumnya ini menjadi terhambat karena sesuatu hal, bisa jadi itu karena si pegawainya atau si pegawainya tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak mau kerjasama, misalnya dimintai data lama sekali, tidak mau menyerahkan. Nah, seperti itu kan menghambat yang lainnya. Nah, di sini muncul kendala pekerjaan menjadi semakin lama dan terhambat itu tadi. Oke. Nah, untuk siswa-siswi ini, pesan untuk hadapi dunia kerja. Pesannya ya, pertama ini ya, menggali potensi diri dulu. Jadi kenalilah potensi diri saya itu tertarik di mana, kemudian bakat saya sebenarnya ada di mana. Nah, itu yang pertama perlu dikenali terlebih dahulu. Nah, setelah tahu bakatnya di mana, kemudian kemauan dan keinginannya mau seperti apa, nah itu nanti dimatangkan dengan berbagai misalnya mengikuti kursus atau banyak bertanya. Itu juga merupakan hal yang bagus ya. Jadi jangan malu lah bertanya, kemudian belajar dari orang lain, dari orang yang lebih tua, lebih paham. Nah, itu menjadi kunci juga bagi teman-teman untuk bisa maju. Baik. Harapan untuk generasi muda saat ini itu apa? Jangan putus asa dan cepat menyerah gitu, karena segala sesuatu itu percaya aja lah, apa yang akan kita lakukan, usaha yang kita lakukan itu tidak akan pernah sia-sia. Nah, ketika kita sudah mencoba berbagai usaha namun tetap gagal, ya kita tetap usaha terus, usaha lagi. Nah, itu nanti akan membuahkan hasil, entah itu 1-2 hari atau mungkin 1 bulan atau kapan. Nah, itu tetapi percayalah bahwa apa yang kita lakukan tidak akan sia-sia dan itu nanti pasti akan ada hasilnya. Itu, jangan menyerah. Ya. Baik, Ibu Ika Pratiwi, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa diwawancarai saat ini. Semoga bisa bermanfaat lah bagi teman-teman semua. Ya, amin. Kalau gitu sekian dari video ini, terima kasih.